melakukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oggroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Oggroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Oggroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Berbeda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan di dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Bedanya apa saja, Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Oggroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Awas Pak, kasih jalan dulu Pak.
Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya. Kak Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daruqutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Warda Tinamawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daruqutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Bawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan oleh Warda Tinamawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.